Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tinjauan etnofarmasi di Kampung Naga, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Dengan beranggota kelompok Nita Fatmawangi, saya Yolan Frisyaulijaya, Diana Puspadewi, Angeli Patricia Sanda, dan Ranti Fitriani. Nah, untuk yang pertama di sini ada nama daerah dan karakteristik daerah. Yang pertama ada aspek geografi Kampung Naga. Kampung Naga terletak di RT 1 RW 1 Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Dengan luas wilayah sekitar 1,5 hektar. Secara geografis, kampung ini memiliki batas wilayah yang jelas. Di sebelah utara berbatasan dengan Saluran Kecil dan Kampung Nantang, Kecamatan Cigalantang. Sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Bukit dan Jalan Raya Tasikmalaya Garut. Di sebelah timur, Kampung Naga berbatasan dengan Sungai Ciwulan dan Bukit Naga. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Bukit Kecil. Sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat Kampung Naga berasal dari Sungai Ciwulan dan hutan keramat yang dikenal sebagai Cai Kahuripan. Dengan suhu yang cenderung dingin, kondisi iklim ini mempengaruhi pola pertanian dan kesehatan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Tumbuhan obat banyak ditemukan di kebun, yaitu sebanyak 52,95%, di pekarangan 35,29%, dan di pinggir sawah 11,76%. Sementara akses di hutan terbatas bagi masyarakat umum. Aspek geografi ini berperan penting dalam tradisi penggunaan tumbuhan obat dan cara hidup masyarakat Kampung Naga. Kemudian ada aspek demografi Kampung Naga. Kampung Naga memiliki populasi sekitar 315 orang yang terdiri dari berbagai kelompok usia dan latar belakang. Masyarakat di kelompok ini mayoritas berprofesi sebagai petani, beternak, dan membuat kerajinan yang mencerminkan ketergantungan mereka pada sumber daya alam dan tradisi agraris. Terdapat 113 rumah adat di Kampung Naga, termasuk masjid dan balai pertemuan yang dibangun dengan ketentuan harus memanjang dari utara ke selatan. Struktur sosial di Kampung Naga ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, yang merupakan bagian dari suku tradisional Sunda. Dengan demikian, aspek demografi Kampung Naga tidak hanya mencerminkan jumlah penduduk saja, tetapi juga mencerminkan cara hidup, mata pencaharian, dan komitmen masyarakat terhadap pelestarian budaya dan tradisi mereka. Selanjutnya, aspek sosial dan budaya. Aspek sosial dan budaya Kampung Naga sangat kaya dan berakar pada tradisi masyarakat Sunda yang masih dijunjung tinggi. Masyarakat Kampung Naga dikenal sebagai komunitas yang sangat menjaga nilai-nilai tradisional, dengan praktik-praktik budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kehidupan sosial di kampung ini ditandai oleh interaksi yang erat antar warga, di mana kegiatan pertanian dan kerajinan tangan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, terdapat berbagai ritual dan upacara adat yang dilakukan untuk menghormati leluhur dan menjaga keseimbangan dengan alam. Masyarakat juga memanfaatkan tumbuhan obat sebagai bagian dari pengobatan tradisional, yang menunjukkan pengetahuan lokal yang mendalam tentang flora di sekitar mereka. Dengan adanya masjid dan balai pertemuan, kampung ini juga menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan, memperkuat solidaritas dan kebersamaan di antara penduduk. Secara keseluruhan, aspek sosial dan budaya, Kampung Naga mencerminkan harmoni antara kehidupan sehari-hari, tradisi, dan lingkungan alam yang mereka huni. Selanjutnya, kearifan lokal. Kearifan lokal di Kampung Naga terlihat jelas dalam cara masyarakat memanfaatkan tumbuhan sebagai obat. Masyarakat di Kampung Naga memiliki pengetahuan tradisional yang kaya mengenai penggunaan tumbuhan obat, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa aspek kearifan lokal yang dapat diidentifikasi dari penelitian ini meliputi pemanfaatan tumbuhan obat, di mana masyarakat Kampung Naga menggunakan berbagai jenis tumbuhan untuk pengobatan tradisional. Misalnya daun babadotan digunakan untuk peluru kemih dan daun jambu biji untuk meredakan diare atau sakit perut. Lalu ada ritual dan tradisi, di mana ada ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat seperti perawatan untuk ibu hamil dan setelah melahirkan. Contohnya, ibu hamil disarankan untuk meminum air kelapa muda dan setelah melahirkan.
Mereka diberi air ketan hitam yang telah diberi mantra untuk membersihkan darah kotor. Lalu pengelolaan sumber daya alam, di mana masyarakat Kampung Naga menunjukkan cara yang berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam dengan memanfaatkan tumbuhan yang tumbuh di kebun, perkarangan, dan pinggir sawah, serta menjaga kelestarian hutan yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Kemudian ada pengetahuan tradisional, di mana penelitian ini bertujuan untuk menggali pengetahuan tradisional masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan tumbuhan obat, yang mencerminkan kearifan lokal yang mendalam dan pemahaman mereka terhadap lingkungan sekitar. Kemudian kearifan lokal ini tidak hanya mencerminkan hubungan masyarakat dengan alam, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Kampung Naga. Potensi bahan alam di Kampung Naga. Untuk jurnal pertama, Androgapis paniculata atau sambiloto digunakan sebagai obat untuk demam, infeksi, dan meningkatkan sistem imun. Lalu untuk jurnal kedua, suku Asteraceae adalah yang paling banyak dimanfaatkan. Salah satunya yaitu daun babadotan atau Ageratum conizoides. Lalu untuk jurnal ketiga, daun jambu biji atau Psidium guazapa, air rebusannya itu dapat dimanfaatkan saat sakit perut. Lalu untuk jurnal keempat, jarak pagar atau Jatropha curcas-L digunakan untuk mengobati sakit gigi. Lalu identifikasi tanaman. Jurnal pertama, Kingdom Plantae atau tumbuhan, divisi Angiospermae atau tumbuhan berbunga, kelas Eudicottyledone, kemudian ordo Lamiales, family Acanthaceae, genus Androgapis, kemudian spesies Androgapis paniculata. Lalu untuk jurnal kedua, Kingdom Plantae atau tumbuhan, divisi Angiospermae atau tumbuhan berbunga, kelas Eudicot, ordo Asterales, family Asteraceae atau keluarga Aster, genus Ageratum, spesies Ageratum conizoides. Lalu untuk jurnal ketiga, Kingdom Plantae, divisi Angiospermae, kelas Eudicot, ordo Myrtales, kemudian family Myrtaceae, genus Psidium, spesies Psidium guazapa. Lalu untuk jurnal keempat, Kingdom Plantae atau tumbuhan, divisi Angiospermae atau tumbuhan berbunga, kelas Eudicot, ordo Malpighiales, family Euphorbiaceae atau suku Euphorbia, kemudian genus Jatropha, lalu spesies Jatropha curcas. Identifikasi deskripsi. Pada jurnal 1, daun sambiloto berbentuk oval memanjang dengan ukuran panjang 4-10 cm dan lebar 1-3 cm. Permukaannya hijau gelap, halus dan mengkilap dengan tepi bergerigi. Daun ini memiliki aroma tajam dan rasa pahit yang memberikan khasiat terapeutik. Pada jurnal kedua, daun babadotan berbentuk oval atau elips dengan tepi yang bergerigi. Ukuran daun biasanya berukuran sedang dengan panjang sekitar 4-10 cm dan lebar 2-5 cm. Permukaan daun berwarna hijau tua dan memiliki tekstur yang sedikit berbulu. Daun tumbuh pada tangkai atau petiole yang relatif pendek. Pada jurnal ketiga, jambu biji adalah pohon kecil atau semak yang dapat tumbuh hingga 10 meter. Daunnya berwarna hijau gelap, oval, dan memiliki permukaan yang halus. Bunga jambu biji biasanya berwarna putih dan memiliki banyak benang sari. Pada jurnal keempat, jarak pagar adalah tanaman semak atau pohon kecil yang dapat tumbuh hingga 5 meter. Daunnya berbentuk palmatifida seperti telapak tangan dengan 3-5 lobus. Bunga tanaman ini berwarna kuning kehijauan dan muncul dalam kelompok. Selanjutnya, bagian tanaman yang digunakan. Pada jurnal 1-4 menggunakan bagian tanaman daun. Terlihat di sini pada jurnal 1 terdapat gambar daun sambiloto dan pada jurnal 2 terdapat gambar daun babadotan. Pada jurnal 3 daun jambu biji dan jurnal keempat yaitu daun jarak pagar. Selanjutnya, cara penggunaan ramuan. Pada jurnal 1, disiapkan 1-2 sendok teh daun sambiloto kering dan air panas.
Diseduh daun sambiloto kering dengan air panas selama 5-10 menit. Disaring dan ditambahkan madu atau lemon jika diinginkan. Diminum 1-2 kali sehari. Lalu pada jurnal 2, daun babadotan dapat digunakan dalam berbagai ramuan tradisional dan sering direbus sebelum dikonsumsi untuk mengurangi rasa pahitnya. Lalu pada jurnal 3, direbus 5-10 daun jambu biji dalam 2-3 gelas air hingga tersisa setengahnya. Disaring dan dinginkan. Diminum 1-2 gelas per hari untuk meredakan diare atau sakit perut. Lalu pada jurnal 4, daun jarak pagar dapat direbus dalam air hingga mendidih. Air rebusan ini kemudian diminum untuk mengatasi masalah seperti sakit gigi. Selanjutnya, khasiat tanaman. Pada jurnal 1, sebagai anti-inflamasi, sebagai antibakteri, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sebagai antipiretik, sebagai anti-diabetes, sebagai pengobatan penyakit kulit, dan menurunkan kolesterol. Lalu pada jurnal 2, daun babadotan dapat digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai peluruh kemih. Masyarakat Kampung Naga memanfaatkan daun ini untuk membantu mengatasi masalah kesehatan terkait saluran kemih. Lalu pada jurnal 3, sebagai antimikroba, sebagai antiinflamasi, mengatasi masalah pencernaan, menjaga kesehatan gigi dan mulut, menurunkan gula darah, kaya akan antioksidan, dan mendukung kesehatan jantung. Lalu pada jurnal 4, sebagai antiinflamasi, sebagai antibakteri, pembersihan darah, pengobatan sakit gigi, sebagai antidiabetes, sebagai antiparasit, dan sumber energi. Adapun sumber pustaka ataupun sumber jurnal acuan yang kita gunakan pada jurnal 1 berjudul Studi Kasus Pemanfaatan Tumbuhan sebagai Obat-obatan Tradisional oleh Masyarakat Adat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal 2, Studi Etnokognosi, Etnofarmakologi, Tumbuhan sebagai Obat di Kampung Naga, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal ketiga, Pemetaan Pengetahuan Lokal Sunda di Kampung Naga, Tasikmalaya. Dan jurnal keempat, Inventarisasi dan Screening Fitokimia Tumbuhan Obat Berkhasiat Antiinflamasi yang digunakan oleh masyarakat Kampung Naga. Sekian presentasi kelompok 3 yang dapat disampaikan. Mohon maaf ada bila kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.